Anda kembali di Anju Siang, pemirsa. Polisi masih mendalami yayasan pemandian jenazah ilegal di Parigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Meski demikian, penanggung jawab yang bernama Rojak saat ini masih berada di Mapolsek Pondok Aren guna dimintai keterangan. Usai warga Tangerang Selatan menggeruduk sebuah yayasan pemandian jenazah di Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Banten, polisi telah memeriksa sejumlah pihak. Selain itu, kantor Yayasan Husnul Khotimah juga sepi dan garis polisi masih terpasang. Polisi tengah meminta keterangan penanggung jawab yayasan soal dugaan pemandian jenazah ilegal ini. Pihaknya juga akan memeriksa pihak lain. Pemilik yayasan yaitu Pak Ustadz R masih ada di Polsek Pondok Aren. Selanjutnya langkah-langkah dari polisi itu apa? Langkah-langkah selanjutnya yang kami lakukan Polsek Pondok Aren untuk memanggil pihak lurahan dan pihak dari tokoh masyarakat di sekitar yayasan tersebut, kemudian berkoordinasi dengan pihak Pemda atau Satpol PP-nya. Pada Jumat malam, warga Tangerang Selatan menggeruduk yayasan pemandian jenazah karena tidak berkoordinasi dengan lingkungan setempat, terutama saat pandemi. Yayasan ini sebenarnya berbadan hukum, cuman apa yang dilakukan oleh saudara Rojak ini mungkin di luar daripada jalur yang harus disepakati oleh masyarakat lingkungan, sehingga timbullah kontroversi di antara masyarakat yang ada. Itu, Pak. Contohnya ada informasi pemakaman yang suasananya lagi COVID kayak gini, tidak dijelaskan kepada masyarakat dari mana warga itu, orang mana warga itu, nggak jelas. Menghindari keributan, polisi membawa penanggung jawab yayasan dan memasang garis polisi di lokasi. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah dipaksa mundur dari gelaran All England 2021, tim Merah Putih akhirnya bisa pulang lebih cepat ke tanah air dan seluruh kontingen telah menjalani uji swab PCR dengan hasil negatif. Rencananya kontingen akan bertolak dari Inggris Minggu sore waktu setempat. Seluruh atlet dan official tim bulu tangkis Merah Putih menjalani swab PCR sebagai syarat perjalanan kembali ke tanah air. Setelah dipaksa mundur dari perhelatan All England 2021, swab PCR yang dijalani kontingen Indonesia merupakan bentuk dukungan KBRI London untuk mempercepat dan memudahkan kepulangan skuad bulu tangkis Merah Putih. Hasil swab PCR, seluruh anggota kontingen dinyatakan negatif COVID-19. Rencananya tim bulu tangkis Indonesia akan bertolak dari Inggris Minggu sore waktu setempat dengan transit di Istanbul, Turki. Kepulangan ke tanah air yang lebih cepat disambut positif para atlet. Puji Tuhan banget kita akhirnya bisa pulang sebelum waktu yang ditentukan. Ya mungkin saya juga mau berterima kasih untuk pihak KBRI Indonesia di Inggris, terus juga pihak Menpora, Bapak Presiden juga yang tadi saya baru dengar beritanya untuk untuk segera menangani kasus ini secepat mungkin. Kita bisa pulang dengan cepat, nggak perlu isolasi lama lagi. Ya semua pihak yang udah ngebantu ya terima kasih sih udah ngebantuin kami di sini, karena di sini juga kita kan nggak ngapa-ngapain juga gitu loh, buang-buang waktu juga. Maksudnya kita bisa pulang lebih cepat, jadi walaupun masih hari Minggu, cuma itu udah maju beberapa hari, itu udah bagus banget buat kita. Baru dilantik Februari lalu, Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara Samsul Bahri Majid meninggal dunia. Almarhum menghembuskan nafas terakhir usai bermain sepak bola. Tangis keluarga pecah saat Bupati Kolaka Timur Syamsul Bahri Majid menghembuskan nafas terakhir di RSUD Konawe Jumat sore 19 Maret lalu. Kerabat serta masyarakat di luar rumah sakit juga histeris dan tidak menyangka karena beberapa saat sebelumnya Syamsul Bahri masih ikut bermain sepak bola bersama sejumlah ASN. Betul, Pak Bupati. Mantap. Pertandingan sepak bola tersebut digelar di lapangan Latamoro, Kolaka Timur, Jumat sore. Saat istirahat di babak pertama, Syamsul Bahri pingsan ketika mengambil botol air mineral. Diduga Syamsul mengalami kelelahan. Almarhum Syamsul Bahri Majid baru saja dilantik sebagai Bupati Kolaka Timur 26 Februari 2021 lalu. Dari Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan.
Pemirsa, bukan kali pertama ada orang meninggal dunia pasca berolahraga, dan untuk membahasnya lebih dalam kami sudah terhubung dengan Dr. Ade Median Ambari, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Lutfi. Waalaikumsalam. Dokter, apakah olahraga itu memang dapat memicu serangan jantung, dok? Ya, sebelumnya mungkin saya ingin mengucapkan turut berduka ya kepada Bupati Bupati Pak Samsul Bahri. Jadi seperti ini, keluarga bisa olahraga apakah bisa memicu serangan jantung? Iya, bisa gitu ya. Jadi kita tahu bahwa jangankan pada orang awam biasa gitu ya, pada atlet pun sering itu menimbulkan sadar kardiak ya, kematian akibat kelainan jantung. Dan pada umumnya kalau usia di atas 35 tahun itu akibat penyakit jantung koroner yang disebut dengan serangan jantung biasanya seperti itu. Tapi memang sebab kematian itu hanya bisa diketahui dengan otopsi gitu ya. Saya juga tidak menangani kasus Pak Samsul Bahri, tapi sebagian besar kalau kita lihat dari statistik karena penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Baik, dokter, kami kurang begitu menjelas suara Anda. Apakah memang bisa dimatikan sejenak, dokter? Ada suara audio TV atau di sekitarnya, dokter? Mohon maaf. Baik, kalau kita melihat dari kasus Bupati Kolaka ini, memang ini waktunya sangat pendek sekali ketika memang pasca berolahraga kemudian meninggal dunia. Apakah ini bisa ada dugaan kelelahan begitu dan memicu jantung sehingga menyebabkan meninggal dunia? Bisa sekali gitu ya. Jadi kalau kita kalau kita bilang olahraga itu exercise, kalau main bola itu high intensity gitu ya. High intensity itu dapat memacu kerja jantung lebih berat. Dengan olahraga yang berat biasanya tensi menjadi naik, ya, beban jantung meningkat, dan itu untuk beberapa orang yang dulunya misalnya mempunyai penyakit jantung koroner menjadi beban untuk jantungnya sehingga dapat menyebabkan serangan jantung yang kita sebut dengan sadar kardiak misalnya. Apakah memang direkomendasikan bagi memang warga yang punya riwayat penyakit jantung untuk bisa memilih olahraga mungkin yang tidak terlalu berat? Apa tipsnya, dok? Oke. Jadi, sebetulnya kalau kita apa jelas suaranya? Sudah? Ya, suaranya jelas sekarang? Baik, dokter, bagaimana tips begitu yang punya riwayat penyakit jantung agar tidak memilih, mungkin ada beberapa olahraga yang bisa dipilih agar tidak memicu serangan jantung, dok? Ya, untuk orang yang sakit jantung itu memang harus berolahraga ya, tapi yang penting intensitasnya. Kita tahu bahwa olahraga itu ada yang intensitas ringan, sedang, dan berat ya. Untuk mereka yang berpenyakit jantung, gagal jantung, ataupun punya penyakit jantung koroner, kita sarankan mungkin intensitasnya ringan dan sedang. Yang paling mudah adalah dengan talk test. Jadi kalau kita olahraga ya masih bisa nyanyi itu ringan intensitasnya. Tapi kalau misalnya masih bisa ngobrol itu sedang. Tapi kalau sudah tidak bisa bicara itu artinya intensitasnya berat. Nah, pada kasus-kasus orang dengan penyakit jantung memang sebaiknya kita intensitasnya ringan sedang. Apalagi pandemi COVID ini kita anjurkan untuk olahraganya ringan dan sedang. Baik, terima kasih Dr. Ade sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Puluhan motor terjaring razia karena menggunakan knalpot bising dan tidak standar. iNews Siang masih akan kembali sesaat lagi.